Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komariah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Iainata Ketapang Sapang. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Sejarah Dakwah pada Masa Bani Umayyah yang dikarang oleh Hetmansyah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah dakwah pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya, Bani Umayyah lebih mendominasi dan menguasai pemerintahan dan perdagangan dalam masyarakat Mekah, dikarenakan telah banyak yang bergantung pada pengunjung Ka'bah dibandingkan dengan Bani Hashim. Bani Umayyah merasa terancam dan menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad. Namun setelah Islam kuat dan mampu merebut Mekah saat peristiwa yang dikenal dengan Fathul Mekah, Abu Sufyan beserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam hingga tahun 627 Masehi. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad dan episode pemerintahannya. Pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan, Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Sufyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan hingga terjadi peristiwa perang saudara pertama dalam sejarah antar sesama umat Islam. Dan peperangan tersebut dimenangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Pandangan sebagian sejarawan citra negatif melekat pada dinasti Umayyah ini karena adanya sengketa politis akan legalitas kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dinasti Umayyah menjadi suatu kekuatan besar dalam perkembangan dakwah dan menyebar ke seluruh dunia serta sebagai salah satu pusat kajian politik, budaya, dan ilmiah pertama di dunia sejak abad pertengahan. Keberhasilannya dalam melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik di bidang keagamaan, politik maupun ekonomi. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Yang ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan yang keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah.
Masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Karena dalam argumentasinya, Khalifah Umayyah menyebut diri mereka bukan sebagai Khalifatur Rasulullah atau Khalifah penerus utusan Allah, melainkan dinasti Umayyah merupakan Khalifatullah atau wakil Allah. Secara garis besar bahwa perkembangan dakwah pada masa dinasti Umayyah meliputi perluasan wilayah dakwah, pengembangan dan pembinaan ilmu dan pemikiran di bidang ekonomi. Memperluas wilayah dakwah yaitu mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas. Ketiga wilayah itu ialah wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Yang kedua yaitu pengembangan dan pembinaan ilmu. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab. Sebagai media utamanya, ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, tarikh dan geografi. Sebagai langkah yang positif dalam usaha pengembangan ilmu, Daulat Bani Umayyah mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Marbad. Marbad ialah kota satelit dari Damaskus. Dalam kota Marbad berkumpul para pujangga filosofi, ulama, penyair dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pemikiran di bidang ekonomi. Pemikiran serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang di Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai penyataan kedaulatan dinasti Islam. Tidak hanya itu, Khalifah Abdul Malik dalam mengubah dalam hal pajak dan zakat. Beliau memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal inilah yang mendorong orang non-muslim bisa memeluk agama Islam. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah bagi perekonomian negara karena di satu sisi perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara di sekitar pajak. Jadi kesimpulannya, dinasti Umayyah sebagai dinasti awal pertama dalam dunia Islam telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah pada masa Bani Umayyah dimulai dengan perluasan wilayah dakwah seiring ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah di beberapa wilayah.
serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa administratif, dan pemikiran dakwah di bidang ekonomi seperti pengelolaan baitul mal, mengganti mata uang dengan pengelolaan pajak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.